Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila-gila, luar binasa. Jadi guys, ada seorang imam besar di Singapura bernama Imam Abdul dideportasi dari Singapura ke India. Wow, gila. Singapura bukan kaleng-kaleng, bos. Mereka tidak mentoleransi orang yang berusaha menyulut perpecahan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kronologinya? Bagaimana kasusnya? Jadi ini kasus yang paling unik menurut saya pribadi. Ada yang mengatakan sebenarnya dia itu nggak salah, ya. Sebenarnya itu sudah minta maaf, dia juga sudah bayar denda, ya. Ada yang mengatakan bahwa ini terlalu dipolitisasi oleh pemerintah Singapura, ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh di Konoha itu biasa-biasa aja, nggak jadi masalah. Ada banyak kok pemuka agama di Konoha seperti itu. Nah, jadi bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah dia benar-benar menyerang umat Nasrani atau Yahudi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di video saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Ini dari sudut pandang edukasi. Ya, ini menurut data, guys. Kejadiannya kapan? Apakah baru-baru ini atau sudah lama? Kemudian, apakah dia benar-benar minta maaf gitu? Jadi ternyata ada yang mengatakan bahwa dia minta maaf sama umat Kristen. Dia menyembah-nyembah gitu ya, mohon-mohon gitu. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ya, ternyata pada faktanya jadi guys, ternyata Imam Abdul ini berdoa dengan doa yang sangat kontroversi. Ya, jadi isi daripada doa daripada Imam Abdul ini kronologinya awalnya seperti itu guys ya. Dia berdoa di rumah ibadah. Kemudian doanya direkam dan isi doanya itu cukup unik. Apa isi doanya? Isinya, ya Tuhan, ya, berikanlah kemenangan kemenangan pihak mereka maksudnya terhadap Nasrani dan Yahudi. Cuman itu doang. Tapi langsung dideportasi. Wow, gila. Padahal di Konoha ada banyak tuh ya, ada banyak yang lebih parah dari sini kan. Lebih banyak tuh, ada banyak ya. Seperti, banyak banget ya. Saya tidak akan menyebutkan nama di sini. Nanti takutnya banyak yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Ada banyak ya orang-orang seperti ini di Konoha. Bahkan UAS sekalipun ditolak di Singapura, dikerangkeng, dimasukkan ke dalam keranjang-keranjang. Kenapa bisa seperti itu? Bahkan UAS ini kan di beberapa negara kan ditolak ya. Di Eropa ditolak, di Timor Leste sekalipun ditolak. Kenapa bisa seperti itu? Kemudian di Bali juga ditolak. Ya, kalau misalnya nih ada seseorang, misalnya nih ya, seseorang ditolak di mana-mana. Ya, yang introspeksi diri siapa? Orangnya atau lingkungannya? Ya orangnya dong ya. Itu secara logika ya, secara logis ya. Kemudian ya, kronologi selanjutnya video viral ya, video daripada Imam Abdullah ini ya. Dia berdoa di rumah ibadah, videonya viral gitu ya. Ya Tuhan, menangkallah kita dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Viral di Facebook. Nah, ketika viral, lalu dilaporkan ke pemerintahan Singapura. Dan polisi langsung cepat ya bergerak. Nah, pada saat itu ya Imam Abdul ini langsung minta maaf gitu ya. Ya, please lah jangan deportasi gue ya. Saya akan minta maaf. Lalu polisi Singapura saat itu masih punya etiket baik ya. Dibawalah tuh ya ke pemuka agama orang Kristen dan orang-orang Yahudi gitu. Minta maaf ya. Ya dimaafkan ya. Orang Kristen ya pasti memaafkan ya. Ya, mohon maaf saya tidak protes terhadap Kristen di sini ya. Mohon maaf ya. Ada juga orang Kristen yang jahat ya. Nggak semuanya pemaaf ya. Tapi rata-rata mereka pemaaf gitu ya. Orang Yahudi juga seperti itu, rata-rata mereka pemaaf gitu ya. Mereka tidak mempersoalkan masalah ini ya. It's okay, nggak jadi masalah. Alasan terkuat daripada Imam Abdul ini adalah karena doa tersebut sering dia ucapkan waktu dia kecil di India. Jadi ternyata dia orang India. Ya, dia minta maaf sama kepolisian dan minta maaf sama orang-orang Kristen di Singapura. Ya, ini doa waktu gue kecil. Please lah maafin gue gitu, kata Imam Abdullah ini, imam besar yang ada di Singapura.
Ya udah gua maafin nggak jadi masalah, ya. Tapi ya proses hukum terus berlanjut ya kata orang-orang Kristen yang ada di sana dan orang-orang Yahudi. Kita nggak mau mengintervensi hukum di Singapura ya kata orang-orang Kristen. Lalu Imam Abdullah ini memohon-mohon gitu, please lah, ya nanti kalau saya dipulangkan ke India saya bisa masalah ini ya. Saya juga nanti bisa dibully di sana gitu ya. Kehidupan saya sudah enak di sini sudah 10 tahun gitu, gajinya gede gitu. Sehingga apa? Sehingga ya singkat cerita, akhirnya penuh dengan pertimbangan ya. Saya tidak berpihak pada siapapun. Ini dari sudut pandang edukasi ya. Akhirnya pemerintah Singapura itu menyuruh bayar denda sekitar 40 juta. Ya, 20 dolar ya saat itu ya. Ini kejadiannya kapan sih? Tahun 2017. Tahun 2017 ya langsung dibayar tunai itu ya. 40 juta. Dan walaupun ya Imam Abdul ini sudah membayar tunai dendanya, akan tetapi tidak benar-benar ya dimaafkan oleh pemerintah Singapura. Jadi sekarang yang tidak memaafkan itu pemerintah Singapura. Kalau orang Kristen, orang-orang Yahudi memaafkan. Nah, pemerintah Singapura saat itu berpikir kalau ini dibiarkan, Singapura itu akan kacau gitu ya. Karena Singapura itu kan negara sekuler ya, sekuler murni. Walaupun di bendera Singapura itu ada lambang bintang dan bulan ya. Ya, ini aneh sebenarnya. Harusnya kan Singapura itu negara agama ya, karena bendera mereka juga bendera ini ya agama ya. Ya, kemudian ya setelah itu eh, orang-orang yang ada di Singapura saat itu sudah mulai ada yang komplain gitu ya. Ada yang mengatakan udah dideportasi aja dan pertimbangan daripada pemerintah Singapura saat itu dideportasi. Akhirnya dideportasi guys. Wow. Luar biasa. Nah, apakah si Abdullah ini layak deportasi atau tidak? Ada yang mengatakan dia kan bekerja di Singapura itu sudah lama 10 tahun gitu. Kemudian dalam bekerja juga dia sungguh-sungguh gitu ya, nggak pernah bikin ulah, nggak pernah bikin masalah gitu. Jadi ini masih perdebatan ya. Apakah yang salah itu si Abdullah ini atau doanya yang salah gitu? Kalau misalnya ada yang mengatakan si Abdullah yang salah, lalu kan doanya itu kan dari kitab suci kata si Abdullah ini. Saya nggak tahu kitab itu dari mana gitu. Pokoknya dari kecil dia sering ngomong seperti itu, doa seperti itu. Jadi ini agak sensitif sebenarnya. Saya tidak berpihak ya. Ya, saya ngambil dari sudut pandang edukasi ya. Saya cuma naik sama yang itu video ini. Yang salah itu si Abdullah atau doanya yang salah. Saya tidak ini ya memberikan jawabannya. Saya cuma mau diskusi gitu ya. Apakah yang salah itu doanya atau orang yang salah? Ya, silakan simpulkan sendiri ya. Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di sini. Ya, saya benar-benar netral ya. Artinya gini, ya, kalau misalnya nih ya si Abdullah ini melakukan kesalahan, sementara orang-orang Kristen di sana kan sudah memaafkan, harusnya kan sudah selesai ya. Tapi ternyata pemerintah Singapura itu sangat tegas banget, tegas setegas-tegasnya. Ya, kenapa orang-orang Singapura itu atau pemerintah Singapura itu sangat concern dengan hal-hal seperti ini gitu ya, sangat fokus gitu. Karena ini dipengaruhi oleh Lee Kuan Yew ya. Jadi Lee Kuan Yew itu pendiri daripada Singapura. Kita harus mengetahui dulu ya background daripada Singapura itu ya. Lee Kuan Yew ini melihat ya, ini dari sudut pandang keyakinan Pak Lee Kuan Yew ya atau pendiri Singapura. Dia melihat kalau agama itu dibawa ke ruang publik, maka tidak akan selesai masalah. Ya akan ada agama yang dikasih privilege gitu ya. Sehingga Singapura itu belajar dari orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa itu walaupun mayoritas Kristen, Kristen tidak diprioritaskan di sana. Ya, nggak ada tuh istilah kalau lu Kristen lu jadi presiden, nggak ada. Mau beragama kayak, mau nggak kayak, ya lu jadi presiden. Singapura juga seperti itu ya. Mereka tidak ini ya, tidak bawa agama ke ruang publik. Karena kalau bawa agama ke ruang publik itu akan jadi masalah besar. Ya, artinya gini ya, kalau misalnya nih ya kita bawa agama ke ruang publik ya, mohon maaf ya, saya tidak ngajak yang untuk video untuk sekuler, tapi kalau itu yang terbaik gimana? Karena rata-rata negara maju itu kan sekuler ya.
Karena gini, kalau kita sedikit-sedikit bawa agama ke ruang publik, ya, maka memilih pemimpin sekalipun kita kan berdasarkan agama kan. Kita seiman dengan orang yang melakukan kejahatan misalnya, kita akan bela gitu ya. Kemudian memilih pemimpin ya, kemudian memilih teman seiman, memilih lingkungan seiman, semuanya seiman, memilih kerja seiman. Jadi nggak bakalan maju. Itu sudah dipikirkan oleh orang-orang Singapura. Mohon maaf ya, kita kan terlalu tabu ya bahas seperti ini ya. Karena apa? Karena ini dianggap sensitif ya. Dianggap mengucilkan agama gitu ya. Dianggap merendahkan agama. Sebenarnya ini bukan merendahkan agama. Sekuler itu bukan membenci agama, tapi menempatkan agama di tempat yang suci gitu ya. Jangan dibawa ke ruang publik gitu ya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang dalam bekerja, dalam apapun ya, ya sangat-sangat bisa bersaing gitu ya di Singapura ya. Ini sangat bagus sekali ya. Ini yang perlu kita tiru ya. Tapi kan kita nggak pernah mau membuka pola pikir kita ke arah yang lebih baik ya. Kita selalu berpikir negatif. Singapura itu mereka menyampingkan Tuhan. Enggak seperti itu. Jadi ini berdasarkan pengalaman dari Pak Lee Kuan Yew ya. Setelah saya baca background daripada Lee Kuan Yew ini, dia kan hidup di pedesaan ya di Singapura ya. Walaupun keluarganya itu berasal dari Surabaya ya. Nah, dia melihat ada sebuah kejadian di lingkungan dia itu kan plural ya, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Nah, awalnya mereka baik-baik aja, tapi ketika ada agama baru datang dari luar, ya, kacau tuh ya, pelarangan ini, pelarangan itu segala macam ya. Sehingga Lee Kuan Yew ini berpikir ya udahlah, yang mending kita sekuler aja. Sehingga ketika dia jadi perdana menteri atau pendiri Singapura, dia benar-benar menerapkan sekularisme. Ini sangat bagus sekali. Ini yang perlu kita tiru ya. Rata-rata negara maju itu sekuler. Bukan berarti saya mengatakan besok kita sekularisme langsung maju, enggak seperti itu. Tapi itu ya fakta yang tidak terbantahkan. Kalau nggak percaya, coba satu saja negara maju yang sekuler. Maksudnya negara maju yang tidak sekuler. Nggak ada. Rata-rata negara maju sekuler. Nah, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Kemudian apakah ini bagus kita tiru di Konoha? Ya, sangat bagus sekali ya. Ini sangat bagus untuk apa? Untuk kemajuan bangsa kita. Tapi kita kan sudah kepalang itu ya, sudah kepalang terbiasa dengan hal seperti ini ya. Kemudian ya umat Kristen juga ya, selalu memaafkan gitu ya. Ada masalah dimaafkan. Ya umat Kristen di Konoha itu kan pemaaf ya. Kemudian umat Buddha juga, Hindu juga seperti itu ya, pemaaf ya, Hindu Bali. Ya kalau ada pemuka agama yang rese seperti itu ya bisa dimaafkan. Kemudian dipengaruhi oleh mayoritas ya. Ya jadi mayoritas juga berpengaruh. Dan hukum juga biasanya tumpul pada mayoritas. Kenapa? Karena jaksa, hakim biasanya mereka itu menghindari yang namanya tekanan massa. Makanya kelompok mayoritas itu selalu menang karena tekanan massa. Ya, karena opini masyarakat gitu ya. Digeruduk gitu, takut didemo gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Ya, ada kekuatan politik gitu atau kekuasaan massa. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih?
Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya, bro, kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya akan berbeda ada yang menyimpulkan. Oke guys, ya sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.